siang Pak Ali Udin. Ya, selamat siang. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih buat Pak Sinaga. Hari ini kami bersama ada sedikit dialog-dialog tentang iman kepada Kristus. Ya kan? Saya dengar di YouTube Bapak ini latar belakangnya dari Aceh, ya kan? Dari keluarga Muslim radikal, Muslim taat, begitu ya. Boleh Bapak share dengan kami? Pertama kali berjumpa dengan Kristus dan Bapak mengimani Dia sebagai juru selamat. Silakan. Ya, shalom semua saudara-saudara dimanapun Anda berada. Saya Ali Udin bin Zainul Abidin. Ya, saya sebelumnya dari latar belakang di seberang dari Muslim. Tuhan baik, Tuhan perjumpakan saya sehingga saya bisa mengenal Yesus Kristus, Tuhan dalam hidup saya. Dulunya sih saya tidak percaya, saya marah, saya tidak terima. Saya berpikir orang Kristen itu orang kafir karena diajarkan, ditanamkan, dan saya merasakannya itu. Ya, tertanam dalam hidup saya tidak suka dengan orang Kristen karena saya berpikir orang Kristen itu orang kafir, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang diajarkan terus Pak? Iya, karena orang tua saya suatu hari saya berteman dengan Charles Simanjuntak dengan Ucok Simanjuntak dengan Charles Marpaung, dua teman saya cukup akrab orang Kristen. Dia baik sekali dengan saya masa remaja saya. Waktu saya pulang ke rumah, mama saya tahu saya selalu berteman dengan teman-teman ini. Dia marah sekali, jangan-jangan kau jadi kafir seperti mereka. Kau banyak sekali bergaul dengan orang kafir itu. Nah, begitu. Jadi saya teringat ini, terngiang dalam hati telinga saya. Kau bergaul dengan orang kafir, lama-lama kau jadi seperti orang kafir. Dalam hati saya nggak mungkin. Saya ini orang yang beragama Islam yang kuat. Kami diajar dengan nilai-nilai Muslim yang sangat kuat. Setiap malam mengaji, setiap malam nggak boleh bolong. Habis maghrib sholat langsung baca Al-Quran. Masih kecil adik saya diajar, apalagi saya masih kecil 2 tahun sudah diajar alif ba ta sa jim ha dal zal ra zal sin sad bat ta za aina ghaina fa kaf lam mim nun waw ha lam alif an ya wasalam. Begitu diajar masih kecil. SD sudah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mereka bilang gitu kan. Baca ayat-ayat yang lain, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, atau qul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diajar seperti itu. Sudah SMP sudah makin pintar. Berarti sudah kuat betul Pak ya? Ya, itu sudah diajar itu SD kecil-kecil. Apalagi SD sudah pintar, SMP sudah sudah kental lagi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi. Diajar sampai sedemikian rupa, nggak boleh salah. Kalau di Pulau Jawa orang-orang selalu salah, kadang-kadang ustaz salah. Insya Allah, masa Allah itu dipukul semua. Itu salah ya? Iya. Apalagi Allahu Akbar, Jadi yang benar itu pacar. Yang benar itu harus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Jangan Allah, dipukul itu. Sampai begitu. Sin, ini kan sin. Iya. Kalau dikasih titik berubah menjadi shin. Sin dengan shin, dengan swa yang begini swa. Ya kan? Nah, yang begini a, yang begini a. Harus jelas a dengan a. Kalau di Pulau Jawa saya lihat orang-orang mengucapkan banyak sama semua. Antara k yang begini, k yang begini, titik dua menjadi a. K dengan a beda. Nah, ini h yang begini h, yang begini h. Mereka tidak tahu seperti tidak tahu membedakan. Kami diajar sampai seperti itu. Tertanam dalam hidup saya. Dan suatu hari kami dipindahkan ke kota Medan karena konflik di Aceh hebat. Saya pindah di kota Medan. Itu satu keluarga ya? Satu keluarga. Bapak saya kan di PJK, perusahaan jawatan kereta api. Kebetulan bapak saya Karani.
menggaji orang. Orang datang ke rumah, Ya. orang datang ke kantor. Jadi saya cukup dikenal di Pulau Braya karena orang tua saya yang taat. Ada perkumpulan Ikhwanuddin, dia ketua. Jadi di pemerintah dia cukup bagus, di masyarakat dia cukup dihormati. Kalau ada perwiritan dia sakit, dia nggak bisa hadir, saya yang mewakili. Kenapa nggak abang saya, adik saya yang lebih saya mewakili kan? Berarti kan saya punya nilai lebih buat dia, buat bapak saya. Nah, nanti kenduri. Orang nggak salah aja lihat orang Kristen tidak salah mau saya bunuh, ya kan? Nggak salah ya? Nggak salah. Nggak berbuat salah. Udah niat. Saya rencana ingin bom. Ini saya ingat kali waktu di Bandung. Waktu di Bandung, saya berpikir waktu itu kalau nggak salah bensin 7.000 kan, 700 kalau nggak salah. 700 rupiah. Tahun 90-an, tahun 90-an. Bilang apapun Tuhan itu, siapapun namanya, yang penting percaya dengan anak manusia, mati di kayu salib, itu sah. Ada orang bilang kan harus Yesus. Orang Inggris nggak bilang Yesus, Jesus. Orang lain bilang Yesua Hamasiah. Ada lagi Yesus itu, ya kan? Itu dan terserah aja. Mau bicara apapun, yang penting harga mati, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa. Dipanggil orang Ambon panggil tete manis, lebih parah lagi tuh, ya kan? Orang Nias dia panggil lawalangi, oh udah salah lagi kan? Yang penting sah hatinya, udah lain lagi kan? Jadi saya nggak persoalkan di situ, ya kan? Ya nggak persoalankan dengan kalimat-kalimat yang begitu. Yang penting yakin hati anak manusia mati di kayu salib itu harga mati. Siapapun orang itu, agama apapun, bendera apapun, dan mengikuti teladan dia dalam Alkitab. Berarti kita harus membaca Alkitab, pedoman Alkitab itu, ya kan? Dialah kiblat itu, nggak ke Arab lagi. Apakah betul sesungguhnya Mekah itu betul-betul di tempat posisinya itu? Itu saya dengar-dengar ceritanya dalam internet, katanya sudah diubah kan, sudah dipindahkan gitu kan di tempat yang itu. Sebenarnya kan bukan di situ, tapi entah itu hati, itu kan iman percaya orang di seberang. Ka'bah di situ, saya harus ke Ka'bah, hadap Tuhan, biar tidak hadap ke Ka'bah, hadap timur nggak apa-apa, utara nggak apa-apa, selatan nggak apa-apa, barat nggak apa-apa, duduk nggak apa-apa, ya kan? Tidur juga nggak apa-apa, jongkok nggak apa-apa, apalagi sujud, buat saya tidak ada persoalan. Saya pernah sholat di Masjid Raya Banda Aceh, saya sholat begini, kebetulan kopiah saya menutupi saya begini. Ini kopiah saya, ini saya beri contoh ya, kopiah saya begini, tutup saya tidur, kopiah saya begini, saya sujud. Ditegur saya sama imam besar Masjid Raya Banda Aceh Baitur Rahman, karena saya pakai jubah, pakai pici, jubah kebesaran, maksudnya itu jubah kebesaran kayak orang yang sangat penting sekali. Saya pakai itu, tiba-tiba kopiah saya begini, saya sujud, dipukul pundak saya, tidak sah, nasa, solatkah, baik lagi ini anda bukan, karena ini diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena agak bukan lagi. Ya itu ya pemahaman mereka, memikirkan mereka biasa. Tapi saya sampai berhenti, saya tanya, Abu minta lagi mengalun, pegang lagi nya, iluhan nasa, pegang acin, tunjuk kepada saya. Bilang, cobalah tunjukkan kepada saya bagaimana cara yang benar. Yang benar itu ini ya harus begini, dan ini yang kena gitu. Dalam hati saya pemahamannya generalnya, Ustadz kiainya seperti ini, bagaimana dengan masyarakatnya? Pemahaman seperti itu, kan kasihan gitu. Kan kasihan kan. Dan ini lagi, harus berbahasa Arab. Memang semua orang harus tahu berbahasa Arab. Kita tidak tahu bahasa Arab. Bagaimana kita bilang dengan bahasa Arab? Kalau kita tahu bahasa Arab, yang kita minta tahu dengan bahasa Arab, nggak apa-apa. Saya nggak salahkan bahasa Arab. Karena orang Arab kan bahasa Arab dia. Tuhan itu bahasa Batak tahu, bahasa Manado tahu, bahasa Aceh tahu, bahasa Jawa, bahasa bahasa pun dia tahu. Bahkan yang tidak bisa berbahasa pun dia tahu bahasa. Dia tahu. Yang nggak tahu bisu pun dia tahu. Ya kan? Yang penting kok kita dengan Tuhan. Kenapa harus pakai bahasa Arab? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa balikul mansur wa tunazuka innallaha hadu wa barahim. Saya katakan begitu. Apa sih? Saya tak tahu. Allah wahid wa walam yakul lahu. Apa sih? Saya tak tahu. Bagaimana saya meminta sesuatu yang saya tidak tahu? Saya punya anak, 2 anak saya kuliah. Pak, saya butuh buku ini untuk meneliti. Saya tahu, saya berikan buku itu. Jelas. Saya butuh uang. Tapi Nah, kalau dia minta, anak, Pak, ya, anakku bela. Enggak. Apa aku bilang? Enggak.
saya mau kasih tahu, begitulah kita dengan Tuhan. Ah, ya. Yang Tuhan mau itu cuci hati kita.